فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih apa hadis tentang keadilan dalam memberikan pemberian pada anak. Fama kana min Basyirin radhiyallahu anhu illa an raja'a bitilka shadaqah. Maka tidak ada yang dilakukan oleh Basyir Al-Ansari radhiyallahu anhu kecuali beliau menarik kembali sedekah itu, menjalankan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki kesalahan yang ada. Ka'adatihim fil wuqufi inda hududillahi ta'ala, seperti tradisi para sahabat yang berhenti pada batasan-batasan Allah Ta'ala. Ini adalah keutamaan sahabat dan mereka adalah teladan kita. Setelah diingatkan lalu berhenti. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Baik, sebelum masuk khilaf disebutkan dasar-dasar ijma'. Ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati taswiyati bainal auladi fil hibah. Para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya yaitu bersikap adil. Taswiyah berarti apa? Penyamaan di antara anak-anak dalam masalah pemberian. Hatta kana salafu yusawwuna bainahum fil qubali. Sampai bahkan para salaf mereka menyamakan di antara anak-anak mereka dalam masalah ciuman. Saking kuatnya para salaf dalam mengikuti syariat Nabi Muhammad, masalah ciuman pun mereka perhatikan. Oh, anak pertama sudah saya cium berapa kali ini? 2 kali. Nah, anak kedua juga 3 kali. Anak yang pertama nanti datang, nak popo 3. Oh, memang apa perlu disamakan? Agar apa tidak ada kezaliman. Kemudian disebutkan di sini lima fi dzalika minal adli wa isy'arihim jami'an bil mawaddah, karena di dalam amalan ini ada keadilan dan ada pemberitahuan kepada anak-anak mereka semuanya bahwasanya orang tua mereka memang sayang kepada mereka semua, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan atau dipulaukan atau dianggap sebagai oh dia semua anak halal, saya anak haram. Tak ada, betul-betul orang tuanya sangat baik. Wa tasfiyati qulubihim, dan untuk menjernihkan hati-hati mereka, tidak ada kedengkian dan sebagainya. Wa ibadil bughdi wal haqdi wal hasadi anhum, menjauhkan kebencian, menjauhkan dendam dan kedengkian dari mereka. Betul-betul mendidik, bukan hanya menyamaratakan dari sisi harta duniawi, tapi juga apa? Menyamaratakan dari sisi kejiwaan. Betul-betul berusaha agar anak-anak itu jiwanya selalu jernih satu sama lain, tidak ada buruk sangka. Tidak seperti yang terjadi di raja-raja itu, akhirnya terjadi kedengkian antara anak pertama dan anak kedua, ada dendam, ada pemberontakan dan seterusnya. Ya memang itulah risiko sistem raja-raja, anak pertama yang lebih utama dan seterusnya. Padahal boleh jadi anak yang kedua ini lebih kuat, lebih hebat, lebih bijak dan seterusnya. Atau sebaliknya, anak kedua didahulukan, akhirnya anak pertama mengatakan saya kan anak pertama. Nah, kalau sistem raja memang risikonya seperti itu, akhirnya banyak permusuhan di dalam keluarga sendiri. Walakin ikhtalafal ulama'u fi wujubil musawati bainahum fil hibah. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya penyamaan di antara mereka dalam masalah hibah. Apa perbedaan antara ijma' dan khilaf di sini? Ijma'nya adalah disyariatkannya penyamaan. Cuma apakah sampai wajib atau tidak? Nah, ini yang para ulama khilaf. Walaupun seharusnya kata sebagian ulama tak boleh ada khilaf dalam masalah ini. Karena apa? Hadis Nu'man bin Bashir kalau kita kumpulkan lafaz-lafaznya itu betul-betul haram untuk tidak adil. Tapi tetap sebagian ulama, memang ulama tidak maksum, sebagian fuqaha mengatakan ini tidak sampai wajib, ini mustahab. Nah, sehingga terjadi khilaf. Adapun masalah syariat betul disyariatkan untuk sama. Cuma apakah syariatnya ini sampai tingkat wajib atau mustahab? Masih saja ada yang mengatakan cukup mustahab saja. Tentunya keliru.
Makanya tidak boleh kita sembarang-barang ikut ulama, oh masih khilaf, lalu saya ambil yang ringan-ringan aja, yang senang-senang aja, tak boleh. Kita ikut dalil. Ketika ada khilaf, lihat apa firman Allah dan apa sabda Nabi. Ucapan mereka, lihat mana yang paling sesuai dengan makna dari dalil-dalil yang ada. Fadzhabal imamu Ahmad. Fadzhabal imamu Ahmad wal Bukhari wa Ishaq wa Tsauri wa jama'atun ila wujubiha, dan ini yang betul. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ishaq bin Rahawai, Sufyan Ats-Tsauri dan sekumpulan ulama berpendapat ini adalah wajib penyamaan dalam hibah. Wa tahrimit tafdili bainahum, dan diharamkannya melebihkan di antara mereka. Buktinya apa? Nabi sampai mengharamkan itu. Zahir dari hadisnya jelas itu haram. Kemudian au takhsisi ba'dihim duna ba'd, atau apa? Yaitu mengharamkan dikhususkannya sebagian dari sebagian yang lain, hanya ini yang dapat, itu tidak dapat. Akhdan bi dhahiril hadis, karena mengambil dhahir hadis. Wa dhahabal jumhur ulama berpendapat ila annaha mustahabbah faqat, sekedar mustahab. Dan kita beragama bukan ikut jumhur tapi ikut pendapat yang terkuat. Makanya bagus kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sailul Jarrar, orang kalau dalam berpendapat dan berijtihad sekedar ikut jumhur, berarti dia belum memenuhi syarat ijtihad. Dia sekedar mengekor dan takut pada saulatul jumhur, takut pada kekuatan jumhur. Sementara kebenaran bukan dilihat dari jumhuriyah atau aqalliyah, tapi lihat mana yang paling sesuai dengan dalil. Wa atalul iktidar an hadzal hadis, mereka memperpanjang penyampaian udzur dari hadis ini, dan itu banyak bicara setelah turunnya wahyu, itu tidak boleh, bukan sesuai dengan adab. Adab kita adalah sami'na wa ata'na, selesai. Bima la makna afih, dengan udzur-udzur yang tidak memuaskan. Nah, kalam Syekh Abdul Al-Basam bagus. Udzur mereka walaupun bicara panjang lebar, tinggi rendah, tidak memuaskan. Karena sesuatu yang tidak ikut dalil itu memang tidak memuaskan. Dalil itulah yang akan membawa pada ketentraman. Wal haqqul ladzi la syakka fih, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah apa? Wujubul musawah, wajibnya penyamaan li dzahiril hadis, berdasarkan zahir hadis. Walima fihi minal masalih, dan karena ada maslahat-maslahat di dalamnya. Wama fi diddihi minal madhar, dan karena di kebalikannya itu ada bahaya-bahaya, pecahnya keluarga dan dendam antar anak boleh jadi, atau dendam antara anak dengan ayah. Berapa banyak cerita di dalam sejarah-sejarah itu, seorang anak membunuh ayahnya karena dendam, kenapa ayahnya berat sebelah, atau kenapa ayahnya memberikan tahta kepada orang itu bukan kepada saya, dan seterusnya. Itulah madharat yang ada. Maka yang betul adalah keadilan dan penyamaan. Walaupun mungkin raja akan tanya, gimana menyamakan dalam tahta? Tak mungkin. Satu kerajaan rajanya 3, anak saya 3. Nah, maka berarti yang namanya keadilan bukan menyamaratakan membagi kerajaan jadi 3. Keadilan adalah meletakkan amanah pada tempatnya. Sebagaimana anak kecil dapat amanah sedikit saja, anak yang besar amanahnya lebih besar. Karena apa? Dilihat dari kekuatan akal. Untuk kerajaan bukan sekedar besar kecil atau tua muda, tapi lihat siapa yang paling bertakwa dan siapa yang akalnya paling kuat dan siapa yang kepandaiannya mengatur kerajaan paling bagus. Jadi dilihat dari khibrah, bukan semata-mata tua dan mudanya dia, tapi kepakaran. Karena yang penting bukan masalah mewariskan kekuasaan dan harta, tetapi amanah untuk memimpin umat. Ini bukan diserahkan pada anak sulung atau anak tengah atau anak bungsu, tapi lihat kepakaran orang tersebut, anak tersebut, dan seterusnya. Inilah yang namanya keadilan. Tapi yang mungkin dibagi memang dibagi, sementara tahta jelas tak layak dibagi-bagi. Pemimpin itu satu. Kama anna zahiral hadis at-taswiyatu baina dzakari wal unsa, sebagaimana zahir dari hadisnya adalah penyamaan antara laki dan perempuan. Nah, ini ada khilaf yang lain memang. Apakah yaitu menyamakan dalam hibah berarti laki-laki dan perempuan sama, ataukah kembali kepada masalah warisan, sementara hibah bukan warisan? Memang ini khilaf para ulama. Tetapi paling tidak yang betul
dalam masalah pertama adalah apa? Wajib adil, wajib sama. Cuma nanti cara penyamaannya itu apakah ikut pola warisan ataukah betul-betul sama? Karena yang namanya hibah bukan warisan. Memang ini khilaf kalau masalah itu. Yang penting apa? Ini diberi, yang itu juga diberi. Baik, itu khilafnya dibahas dalam pertemuan yang lain tentunya. Kita lanjutkan dulu. Kalau Syekh Al-Bassam beliau memilih menyamakan. Dan ini yang nampak apa? Lebih sesuai seperti pendapat ana dulu. Walaupun kalau pengarang apa itu? Fathul Alam memilih pendapat yang mengatakan apa? Sesuai dengan warisan. Padahal jelas hibah bukan warisan, lain itu. Di sini Syekh Al-Bassam menyamakan apa? Mengatakan laki-laki dan perempuan sama dalam masalah pemberian. Kalau tidak nanti memang apa? Akan kacau sebenarnya. Kalau kita ikut pola warisan, padahal ini hibah bukan warisan, akan kacau. Seperti apa? Ketika mau hari raya, mau membelikan kasut, membelikan sepatu untuk anak-anak, apakah kita katakan laki-laki dapat 2 kalinya perempuan, laki-laki berarti dapat 2 pasang, perempuan dapat 1 pasang? Ini bukan sesuatu yang sesuai berarti. Laki-laki dapat 2 helai pakaian, wanita dapat 1 helai pakaian, tentunya tidak betul pola yang seperti itu. Demikian kalau orang tua saking kayanya, masing-masing anak sudah dikatakan tak perlu kalian letih lelah memikirkan masalah rumah. Saya bagi masing-masing kalian rumah, laki-laki dapat 2 rumah, perempuan dapat 1. Ini tak betul pola yang seperti itu. Ini bukan warisan. Makanya yang wallahu alam yang dirajikan Syekh Al-Bassam ini yang betul. Yaitu kalau hibah bukan warisan adalah apa? Laki-laki dan perempuan sama. Baik. Liqaulihi li Bashir. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Bashir Al-Ansari, sawi bainahum, samakan di antara mereka. Jelas mereka ini umum. Nabi tidak mengatakan laki-laki berapa, perempuan berapa, tapi semua anak-anak. Sebagaimana dalam hadis itu, baina auladikum, di antara anak-anak kalian. Nabi tidak mengatakan anak lelaki saja atau anak perempuan saja, tapi umum. Ikdilu baina auladikum. Maka yang rajih memang tidak ikut pola warisan. Warisan nanti itu yang menjadi hak Allah untuk masalah apa? Warisan. Ketika orang tua sudah mati, bukan hak orang tua untuk mengendalikan itu. Harta sudah otomatis pindah sesuai dengan hukum Allah. Laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Tapi untuk masalah hibah ini wajib sama karena hadis Nabi mengisyaratkan kepada kesamaan. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur, yaitu apa? Sama, betul-betul sama. Wa minhum al-a'immatus salasah, di antara mereka imam yang 3. Wa riwayatun anil imami Ahmad, dan 1 riwayat dari Imam Ahmad, wahtaraha min ashabihi Ibnu Aqil wal Harisi. Dari sahabat beliau, pengikut beliau adalah Ibnu Aqil dan Harisi. Wa amal masyhur min madhabil imami Ahmad, adapun yang terkenal dari madhab Imam Ahmad, fahuwa an yuqassama bainahum ala qadri irsihim, yaitu dibagi di antara mereka sesuai dengan kadar warisan mereka. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Memang ini khilaf para ulama, tapi dohir hadis Nabi sama sekali tidak mengatakan ikuti wasiat yang ada di dalam Al-Quran, ikuti warisan yang ada dalam Quran. Nabi tidak mengatakan gitu. Bahkan lafadznya jelas, i'dilu baina auladikum. Aulad ini umum, laki dan perempuan. Baik, harus adil. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, memang ini khilaf. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.